Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas lagi anime atau novel Dale no Daichinet mengenai scene yang kena skip di animenya, atau melanjutkan pembahasan sebelumnya. Dan kali ini kita bahas episode 7-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setelah tinggal beberapa hari di negara Hellspur, akhirnya Kena dan Caravan berniat kembali ke Flash Kylo. Karena Elena sudah menyelesaikan bisnisnya di negara itu dan sepertinya dia mendapat banyak keuntungan selama menetap di sana. Semua dagangannya juga sepertinya banyak yang terjual, termasuk patung Buddha dari kayu yang sebelumnya Kena buat. Dan karena perjanjian sebelumnya Kena mendapat 40% dari hasil penjualan, tentu Kena juga mendapat banyak keuntungan dan dia memperoleh sekitar lebih dari 300 koin perak. Pastinya saat ini Kena mempunyai uang yang sangat banyak, apalagi sebelumnya dia juga mendapat imbalan yang sangat banyak dari quest mengalahkan para bandit. Tapi cara berpikir Kena itu sangat simpel, dia hanya berpikir untuk menghabiskan uang itu untuk menikmati penginapan Marele, dan dengan uang sebanyak itu dirinya bisa menginap di sana selama lebih dari 800 hari. Termasuk untuk membayar biaya penginapan Mimili sampai Kena menemukan desa Putri Duyungnya. Namun anggota karavan yang mendengar itu tidak bisa mengerti cara berpikir Kena, karena dengan uang sebanyak itu yang dia pikirkan cuma penginapan Marele atau tidak punya kesenangan lainnya. Ya, bagi Kena itu sudah sangat menyenangkan. Sebelum meninggalkan negara Hellspur, di LA-nya Kena juga sempat mengunjungi Kairik dan meminta bantuannya. Tidak lupa juga dia membawakan kue yang sangat enak untuk Kairik sebagai hadiah perpisahan. Saat itu Kena bertanya pada Kairik apakah dia pernah mendengar tentang desa Putri Duyung, tapi ternyata Kairik belum pernah mendengarnya. Namun Kairik berjanji akan menggunakan jaringan informasi Sakai yang sangat luas untuk mencarinya. Karena selama ini Kena sendiri juga belum pernah mendengar tentang desa Mimili dan lautan dunia itu juga sangat luas. Jadi pastinya membutuhkan waktu sampai Mimili bisa pulang ke rumahnya. Walaupun saat ini Kena sangat lega karena punya uang yang sangat banyak dan Mimili bisa tinggal sangat lama di penginapan Marele. Lalu setelah menemui Kairik, barulah Kena dan Caravan melakukan perjalanan kembali ke Flash Kylo. Cuma karena masih ada banyak sisa bandit di wilayah dekat jalur utama, jadi Caravan tetap menggunakan jalur sebelumnya, yaitu melewati sungai Ejit dan tentunya melewati desa Lid. Setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di sungai Ejit dan ternyata ada banyak prajurit di dekat sungai itu. Tidak hanya itu, di situ juga banyak material yang sepertinya akan digunakan untuk membangun sebuah jembatan. Dari kejauhan, Kena sudah melihat kalau anaknya yaitu Carthage yang akan mengerjakan pembangunan itu. Cuma yang membuat arbiter bertanya-tanya kenapa pekerjanya cuma satu orang, sedangkan sisanya semuanya adalah prajurit. Akhirnya Caravan mendatangi mereka dan bertanya, lalu salah satu prajurit menjelaskan kalau Carthage bisa menggunakan teknik kuno, jadi dia sendiri sudah mampu membangun sebuah jembatan yang cukup panjang. Ya, seperti yang pernah gue jelasin sebelumnya, kalau sebenarnya Carthage bisa menggunakan Magicraft seperti Kena. Cuma kan dia tidak akan mewariskan apapun pada anak buahnya, makanya jarang menggunakan teknik itu kecuali di kondisi darurat seperti ini. Sedangkan para prajurit yang menemaninya hanya membantu membawakan material yang dia butuhkan sekaligus menjaganya dari para bandit. Karena masih ada rumor mengenai para bandit di wilayah perbatasan. Setelah anggota karavan menyadari kalau itu adalah Carthage anak dari Kena, mereka hanya berpikir kalau kemampuan sang anak memang tidak jauh dari ibunya. Tak lama kemudian Kena juga turun untuk menemui Carthage dan seperti biasa dia malu-malu jaim sama ibunya. Akhirnya di sini Kena membantu Carthage untuk membangun jembatan, sedangkan anggota karavan berkumpul bersama prajurit sambil menunggu mereka. Walaupun Kena dan Carthage sempat berdebat cukup lama mengenai struktur jembatan itu. Ternyata Carthage cukup tegas kalau soal pembangunan dan Kena juga tidak mau kalah karena baginya cara Carthage kurang efektif dan tidak akan tahan lama jika diterapkan di sungai sebesar Ejit. Namun akhirnya setelah seharian mereka berdua selesai membangun jembatan yang sangat kokoh tanpa bantuan dari siapapun. Tentu semua orang di tempat itu cuma bisa bengong melihat mereka mengerjakan pembangunan itu. Kalau di light novelnya setelah jembatan selesai dibangun, mereka juga menginap semalam di wilayah itu dan membicarakan banyak hal. Tentu Kena juga menceritakan banyak hal pada Carthage mengenai Kairik dan Kairina dan juga para bandit yang sudah dikalahkannya. Intinya Kena sangat senang bisa menjalin hubungan yang baik dengan kedua cucunya. Oh ya, di malam itu Kena juga membuatkan banyak kue untuk mereka semua, walaupun Carthage awalnya tidak mau memakannya karena dia sangat tidak suka makanan manis. Tapi tentu Kena tidak terima kalau anak bungsunya tidak mau mencicipi masakan ibunya. Yaitu menjadi malam yang sangat menyenangkan bagi Kena.
Barulah di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan melewati desa Lid. Tentu Kaina menyempatkan untuk mampir sekaligus mengecek keadaan Mimili dan juga membayar biaya penginapannya. Karena mungkin sudah hampir 1 bulan terakhir kali Kaina meninggalkan desa itu, dan sebelumnya Mimili cuma bisa tinggal selama 20 hari dari hasil pembayaran warga desa. Cuma karena Kaina masih punya tugas untuk mengawal karavan sampai ke Flash Kylo, jadi terpaksa dia cuma mampir sebentar dan cukup mengkhawatirkan Mimili. Tapi Lid yang melihat itu mengatakan, serahkan pada aku, Mimi adalah orang yang hebat, jadi semuanya akan baik-baik saja. Ya tentu Kaina masih ragu apakah Mimili baik-baik saja dan apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan warga desa. Lalu setelah mampir sebentar di desa, barulah Kaina dan karavan melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita mereka sudah sampai di Flash Kylo. Biasanya jarak tempuh dari desa sampai Flash Kylo memakan waktu 10 harian. Dan dengan itu tugas Kaina menjadi pengawal karavan juga sudah selesai dan dia mendapat bayarannya. Walaupun Elena akan selalu menawari Kaina jika akan melakukan perjalanan bisnis berikutnya. Karena Kaina masih khawatir dengan kondisi Mimili, di hari itu dia memutuskan untuk kembali ke desa. Dan tentu tidak butuh waktu lama baginya jika pergi sendiri karena dia bisa terbang dengan kecepatan penuh ataupun menggunakan teleportasi. Setelah sampai di sana, Kaina dikejutkan dengan sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Mimili. Kaina pun bertanya apa yang sedang kau lakukan. Lalu tak lama kemudian Lid muncul sambil membawa pakaian kotor yang sangat banyak. Jadi beberapa hari setelah Kaina mampir ke desa itu, sebelumnya Mimili menanyakan banyak hal pada Lid karena dia ingin lebih dekat dengan warga desa. Lid pun menceritakan banyak hal mengenai desa itu dan ternyata tidak banyak anak kecil di desa itu, jadi Lid seringkali bermain sendirian. Dari situlah Mimili yang ingin bermain dengan Lid menunjukkan pengendalian airnya. Dan akhirnya mereka berdua punya ide untuk menggunakan kemampuan Mimili untuk mencuci baju. Jadi seperti mesin cuci gitu guys, dan mereka berdua menggunakan tong yang besar untuk menampung semua bajunya. Tidak hanya itu, saat ini Mimili juga menerima semua pencucian baju dari warga desa, dan sebagai imbalannya dia mendapat 1 koin perunggu setiap harinya per 1 rumah. Tentu dia sangat menikmati pekerjaannya itu dan Lid juga selalu membantunya. Apalagi dia bisa mengumpulkan uang dan Mimili mengatakan pada Kaina, aku berjanji akan mengganti semua biaya penginapan yang sudah Kaina bayarkan. Tapi Kaina bilang itu tidak perlu, walaupun Mimili tetap kekeh suatu hari nanti akan membalas kebaikan Kaina. Di sini Kaina juga mengatakan kalau butuh waktu untuk menemukan desa Putri Duyung, tapi Kaina sedang berusaha mencarinya. Lalu Kaina juga bertanya, kenapa kau tidak melakukan pencucian baju di pemandian air panas? Karena di sana kan tempatnya sangat luas. Tapi ternyata di sana Mimili tidak bisa menggunakan kemampuannya karena di sana ada pancaran sihir Kaina yang sangat kuat. Ya pada saat membuat pemandian air panas kan Kaina meletakkan batu sihir untuk melindungi tempat itu. Lalu akhirnya di sini Kaina mempunyai ide untuk membuat ruangan kecil di sebelah pemandian supaya nantinya bisa digunakan sebagai tempat kerja Mimili. Walaupun awalnya Mimili tidak mau merepotkan Kaina lebih jauh, tapi Kaina tetap membuatkannya. Dan setelah seharian dia berhasil membuatnya, dan tentu warga desa juga ikut merasa senang karena mereka sangat terbantu dengan adanya Mimili. Ya jadi untuk sementara ini sang Putri Duyung menjadi tukang cuci dan punya tempat kerja sendiri. Kalau dia ingin pulang ke penginapan, warga desa juga sudah membuatkan jalur air untuk sampai ke sana. Setelah itu Kaina kembali ke ibu kota dan mengambil misi perburuan Hornet Bear. Lalu bertemu dengan Lonti dan Mei dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk ikut dengan Kaina selama 2 hari 2 malam. Sebenarnya di light novelnya ada beberapa sihir pemanggilan Kaina yang tidak ditampilkan di anime. Seperti saat dia mensummon roh angin untuk mencari keberadaan monster beruang, lalu roh api untuk menjaga dan menghangatkan tidur mereka selama di hutan, dan juga mensummon domba berkaki 6 sebagai bantalan tidur mereka. Jadi saat Kaina sudah memasuki hutan lebih dalam, dia langsung mensummon roh angin untuk mencari keberadaan beruang. Karena untuk mencari monster beruang di hutan yang sangat luas itu tidak mudah. Jadi selama Kaina ngobrol dengan Lonti dan Mei, roh anginnya terus melakukan pencarian. Dan akhirnya roh angin menemukan keberadaan beruang di dekat cabang sungai Ejit yang memang wilayah para monster liar. Saat memasuki wilayah itu, Kaina juga menerapkan pelindung berlapis yang sangat kuat pada Lonti dan Mei. Soalnya dulu pada masa era game, kalau Kaina sedang melakukan perburuan bersama partinya, dia jarang memperhatikan anggota partinya. Karena jika mereka mati kan bisa login kembali, tapi di dunia saat ini sudah sangat berbeda. Nah, Kaina tidak mau terbawa oleh pemikiran itu selama melakukan perburuan, makanya dia sangat khawatir pada Lonti dan Mei dan menerapkan pelindung yang sangat kuat pada mereka berdua. Setelah misi perburuan berhasil, mereka pun kembali ke ibu kota.
Dan bagi Mei itu merupakan pengalaman baru yang sangat menyenangkan karena sebagai tuan putri tentu dia tidak pernah merasakan pengalaman seperti itu. Apalagi bersama ibu dari pria yang sangat dia kagumi. Lalu pada saat Coral menunggu Kaina dan berniat menanyakan apakah Kaina juga player lain, dia sebenarnya sudah melakukan penyelidikan selama berhari-hari, bahkan sempat datang ke bengkel Carthage dan menanyakan tentang Kaina. Di kota itu kan jelas Kaina sudah sangat terkenal, jadi cukup mudah bagi Coral untuk menyelidikinya. Bahkan anggota partinya sampai mengira kalau Coral jatuh cinta pada Kaina karena setiap hari dia selalu mencari informasi tentang Kaina. Tentu dia sangat senang karena selama 10 tahun terus mencari dia akhirnya menemukan harapan kalau ada player lain selain dirinya. Walaupun sebelum sempat menanyakannya pada Kaina, dia malah bertemu dengan teman lamanya yaitu si Om Kadal atau Shining Saber. Dan mereka berdua pun melakukan reuni yang cukup heboh. Oh ya, penampilan Coral itu hampir sama dengan penampilan aslinya di dunia nyata guys. Dia memang sudah dewasa, apalagi sudah hidup selama 10 tahun di dunia saat ini. Jadi game Layadala itu punya fitur scanning pada penampilan asli sang player dan mereka bebas mau tetap menggunakan penampilan asli atau merubahnya. Lalu di tempat lain, Lopus yang tidak berhasil menciptakan potion kuno seperti Kaina malah jadi mengaktifkan quest monster yang sangat berbahaya. Semua sampah atau limbah yang ada di tempat itu adalah hasil eksperimen gagal yang sudah dilakukan oleh Lopus. Dia sudah mencoba banyak metode atau bahan untuk membuat potion kuno, bahkan sempat mengunjungi bengkel Carthage untuk menanyakan hal itu. Dan Carthage juga sudah menjelaskan pada Lopus kalau itu hanya bisa dibuat menggunakan teknik kuno seperti ibunya. Namun Lopus tetap mencobanya dan malah mengaktifkan quest monster di tempat itu. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys, dan selanjutnya kita bahas episode 8-nya. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you, nah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.